Kita memang layanannya one stop service istilahnya. Mantap gitu. Dok ya, keren-keren. Jadi nggak perlu kulu kiler kata wong Pramuka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BBLK Palembang dimanapun berada. Hari ini kita jumpa lagi di podcast BBLK Palembang, layanan cepat, andal, hasil akurat. Hari ini saya Dr. Tami tidak sendirian karena sudah ditemani dengan narasumber kita yang pastinya gak kalah top dan juga sangat kompeten nih. Hari ini kita sudah kedatangan Dr. Leonie Alpina. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Sobat BBLK Palembang, Dr. Leonie Alpina ini adalah Kepala Instalasi Uji Kesehatan di BBLK Palembang Dok ya, bener Dok ya? Iya, betul. Oke Dok, hari ini topik kita seru nih Dok, bahasnya tentang gak jauh-jauh dari instalasi uji kesehatan dan juga salah satu layanan unggulan yang ada di BBLK Palembang yaitu medical check up Dok ya, bener Dok ya? Iya, benar sekali. Oke Dok, nah ini nih buat Sobat BBLK Palembang yang belum tahu tentang MCU, hari ini kita akan bahas dengan Dr. Leonie Dok ya. Boleh dijelasin dulu nggak Dok, MCU itu apa sih Dok? Silakan Dok. Iya, memang istilah MCU yang paling populer ya, jadi medical check up yang sering kita dengar. Jadi medical check up itu merupakan suatu rangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap individu untuk mengetahui status kesehatannya. Jadi dia berupa rangkaian pemeriksaan kesehatan ya, meliputi pemeriksaan fisik oleh dokter, kemudian diikuti dengan pemeriksaan ronsen, ada juga pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan alat diagnostik seperti audiometri, spirometri, EKG, treadmill, jadi sesuai dengan kebutuhan yang karyawannya bisa. Berarti banyak Dok ya item pemeriksaan MCU yang bisa dilakukan di BBLK Palembang Dok ya, termasuk lengkap Dok ya? Alhamdulillah. Wah, jadi semua item pemeriksaan tadi bisa langsung dilaksanakan di satu tempat langsung di BBLK Dok ya? Kita memang layanannya one stop service istilahnya. Mantap Dok ya, keren-keren. Jadi nggak perlu kulu kiler kata wong Pramuka. Iya. Periksa laboratorium sebelah kiri Pak. Ya. Ronsen sebelah kanan. Iya. Cukup satu tempat. Jadi pelayanannya sudah ada di situ semua Dok ya. Itemnya juga banyak. Oke Dok. Kemudian nih Dok, kalau kita mau lakukan MCU itu sebenarnya manfaatnya apa sih Dok? Medical check up ini untuk baik itu pelanggan ataupun mungkin karyawan yang akan melakukan MCU ini sebenarnya manfaatnya apa sih Dok? Sebenarnya manfaatnya baik sekali ya buat individu itu sendiri. Jadi dia dengan mengetahui status kesehatannya, dia bisa mendeteksi dini kelainan ataupun potensi penyakit yang sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan ataupun tindakan pengobatan. Sementara untuk biasanya perusahaan ya itu dia bisa menekan kos biaya pengobatan karyawannya. Yang lebih penting lagi bagi perusahaan itu dia bisa meningkatkan kinerja produktivitas perusahaan. Jadi sudah di screening deteksi awal Dok ya, mungkin ada penyakit-penyakit mungkin yang bisa dicegah. Ya benar-benar Dok. Jadi jenis-jenis pelanggan kita ini kan rata-rata dari karyawan, kemudian dari perusahaan pastinya Dok ya. Nah, jadi MCU ini sebenarnya kan mungkin sifatnya wajib ya, tapi ada regulasi nggak Dok ya mungkin yang mengatur atau peraturan dari pemerintah yang mengatakan bahwa MCU ini wajib nih bagi para tenaga kerja ataupun karyawan, gimana nih Dok? Iya, memang dasar hukum ya, semua perusahaan itu wajib melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap karyawannya. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, juga ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 tahun 1980 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja untuk keselamatan kerja. Jadi di situ disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib memeriksakan kesehatan tenaga kerja sebelum dan secara berkala. Bahkan ada disebutkan juga bahwa ada pemeriksaan kesehatan khusus bagi tenaga kerja. Jadi ada 3 jenis Dok ya yang disebutkan dalam regulasi tadi Dok ya, mulai dari pemeriksaan sebelum bekerja yang pertama, kemudian berkala mungkin ini tahunan gitu Dok kali ya yang dimaksud ya? Iya benar sekali. Jadi untuk MCU perusahahan itu ada 3 jenis ya, menurut undang-undang tadi, bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Nah ini untuk perusahaan, jadi sebelum merekrut tenaga kerja, jadi dia melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja namanya. Jadi tujuannya itu agar tenaga kerja yang diterima itu dalam kondisi yang optimal untuk bekerja.
bekerja. Yang kedua, dia tidak punya penyakit menular yang bisa menularkan kepada tenaga kerja yang lain. Dan yang penting sekali bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ini bisa mengetahui cocok nggak nih karyawan ini untuk pekerjaan, ditempatkan di posisi pekerjaannya itu, Dok ya. Iya. Jadi misalnya nih dari hasil pemeriksaan medical check up itu ditemukan buta warna parsial. Nah, ketika seseorang dengan hasil MCU buta warna parsial misal diterima bekerja, tapi dengan syarat bahwa dia ditempatkan di tempat yang tidak memerlukan ketelitian warna, seperti misalnya staf resepsionis ataupun staf di loket pendaftaran. Oke, jadi memang ada hasil rekomendasi nanti, Dok ya, yang keluar dari hasil MCU-nya lagi tentang bagaimana harusnya pekerja ini ditempatkan, apakah sesuai dengan posisi bekerjanya. Jadi intinya untuk keselamatan kerja para tenaga kerja tersebut. Nah, yang kedua tuh ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, ini ditujukan kepada tenaga kerja yang sudah bekerja di posisinya di perusahaan tersebut. Jadi di sini dia tujuannya untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja tersebut. Jadi kan pasti ada pengaruh ya dari pekerjaan terhadap seseorang. Misalnya nih contohnya karyawan bekerja di pabrik yang bising gitu kan. Nah, ini perusahaan perlu nih untuk memonitor ya fungsi pendengaran karyawan tersebut dengan melakukan pemeriksaan audiometri. Nah, dari hasil audiometri tadi kita bisa lihat nih apakah ada penurunan tingkat pendengarannya atau tidak. Jadi ketika misalnya nih ada penurunan tingkat pendengaran, maka perusahaan harus evaluasi mungkin, Dok ya. Tindakan pencegahan yang dilakukan seperti memfasilitasi dengan penggunaan airplug, airmap, ataupun juga mereschedule durasi paparan bising di tempat kerjanya. Betul ya, Dok. Nah, yang terakhir itu adalah pemeriksaan kesehatan khusus. Nah, ini yang baru kita dengar nih kayaknya, pemeriksaan khusus ya, Dok. Kalau dua tadi mungkin udah familiar nih. Kalau pemeriksaan khusus gimana nih, Dok? Jadi pemeriksaan khusus ini misalnya dari pemeriksaan kesehatan berkala ditemukan pasien ini, tenaga kerja ini menderita suatu penyakit yang memerlukan perawatan lebih dari 2 minggu. Perawatan lebih dari 2 minggu, Dok ya. Ataupun misalnya mengalami kecelakaan yang perlu perawatan lebih dari 2 minggu. Dan juga dilakukan terhadap tenaga kerja yang jadi istilahnya untuk tenaga kerja tertentu yang melakukan pekerjaan tertentu. Seperti itu. Makanya dinamakan khusus. Jadi namanya khusus gitu, Dok ya. Cuman memang kita rata-rata seringnya menerima pasien atau pelanggan itu untuk 2 jenis MCU ini, Dok ya, yang terutama yang sebelum bekerja dan yang berkala atau yang tahunan, Dok ya. Mungkin juga pernah kali, Dok ya, kita menerima pasien yang khusus untuk pemeriksaan MCU khusus kali, Dok ya. Iya, betul. Jadi ketika jangan takut nih para karyawan yang akan melakukan MCU takut misalnya hasilnya telinganya audiometrinya mengalami penurunan. Sebenarnya jangan takut, atau juga ditemukan misalnya ada penyakit gitu yang memerlukan perawatan. Sebenarnya mereka dengan adanya deteksi dini mereka bisa melakukan pengobatan lebih lanjut. Betul. Jadi lebih cepat, lebih baik gitu, Dok ya. Jadi tidak terlambat. Karena memang kadang-kadang ada yang takut nih mau MCU, maju mundur nih, kadang takut hasil MCU-nya jelek katanya. Padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah adanya potensi penyakit ataupun kecelakaan kerja misalnya. Betul sekali, Dok. Nah, keren banget nih. Jadi untuk sobat BBLK Palembang atau mungkin para pelanggan yang sudah rutin nih, Dok ya, MCU ke BBLK Palembang pasti sudah punya pengalaman nih, Dok, gimana fasilitasnya, bagaimana pelayanan di BBLK Palembang. Top pastinya, Dok ya. Alhamdulillah. Kita jadi BBLK Palembang ini sudah membuka layanan pemeriksaan kesehatan ini sejak tahun 2008. Sudah lama juga, Dok ya. Udah 15 tahun. 15 tahun, Dok. Waduh, keren. Jadi bisa dikatakan kan kita BBLK Palembang sudah berpengalaman, terpercayalah untuk melakukan medical check up. Ya, seperti slogan kita, Dok ya. Layanan cepat, andal, hasil akurat, Dok ya. Boleh, Dok, dijelasin mungkin ada fasilitas-fasilitas atau kelebihan-kelebihan nih mungkin dari tenaga SDM-nya kita, dari dokter, perawat. Nah, itu seperti apa nih, Dok? Jadi kita di BBLK Palembang itu kita ada 4 dokter yang bersertifikat Hiperkes. Jadi
untuk dokter pemeriksa kesehatan MCU ini dia harus punya sertifikat Ya, jadi bukan dokter umum biasa dok Iya, ya, harus jadi, yang ada sertifikat hiperkesnya. Jadi itu ada aturannya di peraturan Menteri Tenaga Kerja ya nomor 10 tahun 76 bahwa dokter perusahaan yang ditunjuk untuk memeriksa kesehatan karyawan itu dia harus melakukan pelatihan hiperkes. Oke, kebetulan kita nih punya 4 dokter dok ya, dan semuanya juga sudah punya sertifikat hiperkes nih, Iya. jadi jangan ragu lagi. Selain itu apa lagi nih dok? Nah, selain itu kita juga punya tenaga kesehatan seperti radiografer. Nah, itu udah petugas proteksi radiasi ya, ada izin SIP-nya. Kemudian kita juga punya perawat yang ada sertifikat IHS-nya. Kemudian kita juga punya ahli refraksi optisi untuk pemeriksaan mata. Waduh, jadi lengkap dok ya. Betul sekali. Jadi nggak hanya fasilitas sarana prasarana, tapi dari SDM-nya juga semuanya qualified gitu dok ya. Semuanya udah bersertifikat, punya surat izin untuk melakukan MCU atau medical check up. Nah, sekarang nih dok, kalau untuk syarat pemeriksaan MCU sendiri, karena kan pelanggan kita nih mungkin ada yang belum tahu kali ya apa yang harus dipersiapkan dulu sebelum melakukan MCU. Nah, kalau dari Dr. Leon sendiri mungkin dok bisa disampaikan nih apa aja syarat-syarat pemeriksaan MCU. Iya, jadi yang pasti setiap karyawan yang akan melakukan medical check up itu harus dalam kondisi yang fit ya, istilahnya dia sudah istirahat cukup. Oke, jadi tidak kelelahan dalam kondisi kelelahan dok ya. Pasti akan mempengaruhi hasilnya. Betul kan? sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus puasa tidak makan itu minimal 10 jam sampai 12 jam ya. Jadi untuk karena kita ada pemeriksaan lab darah dok ya. Ya, betul. Ya, gula darah dan itu juga kalau misalnya ada perusahaan yang ingin memeriksakan USG juga dia harus puasa juga dok ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang syaratnya tidak terlalu sulit dok ya sebenarnya. Jadi boleh diulang lagi, mungkin yang pertama memang kondisi fit benar, tidak dalam kondisi kelelahan ya. Jadi dipastikan dulu udah istirahat cukup dok ya, mungkin tidurnya cukup semalam. Jadi sebelum berangkat MC itu sudah memang fit kondisinya. Kemudian puasa jangan lupa dok ya, karena itu penting sekali ya. Minimal 10 sampai 12 jam tadi dok ya. Dan untuk pemeriksaan tambahan ya, untuk pemeriksaan audiometri ya, pendengaran itu dia karyawannya itu paling tidak minimal dia 6 jam tidak terpapar bising. Ya, jadi kita pernah tuh misalnya dia buruk karena mungkin jadwalnya gitu ya agak susah dan kita datang ke kita dia lagi habis bekerja. Itu pasti hasil pendengarannya tuh menurun. Agak menurun ya. Karena sudah ada terpapar bising. Jadi kondisinya harus memang dalam kondisi istirahat ya. Oke nih, jadi mungkin buat sobat BBLK Palembang atau mungkin yang punya perusahaan kali dok ya, jadi HRD-nya mungkin ya, jadi dipersiapkan dulu nih para calon karyawan ataupun karyawannya yang akan melakukan pemeriksaan MCU supaya benar-benar fit kondisinya. Hasilnya nanti juga rekomendasi dari dokter juga bagus semua gitu dok ya, diharapkan seperti itu. Benar sekali. Nah sekarang nih biasanya selalu jadi pertanyaan nih dok. Iya, gimana? Masalah tarif nih dok. Tarif kita itu kira-kira untuk MCU gimana nih dok? Untuk tarif pemeriksaan MCU kita bisa bilang bersaing ya. Bersaing dok ya. Kompetitif, harga bersahabat. Kompetitif, harga bersahabat. Yang pasti kita mengutamakan layanan kita berkualitas. Jadi buat sobat BBLK jangan ragu nih untuk melakukan medical check up di BBLK Palembang. Mungkin nanti kalau untuk lebih rinci tarifnya, karena kan itemnya banyak nih dok ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan juga pastinya. Sesuai jenis pekerjaan. Benar, betul. Tempat bekerjanya. Jadi nanti mungkin bisa berhubungan dengan marketing kali. Iya. Betul. Jadi biasanya dapat hubungi marketing kita, betul. Nanti boleh dihubungi marketing kita, bisa via WhatsApp mungkin, atau nanti boleh langsung lihat di bawah nanti ya. Kita kasih nomor ya di bawah untuk khusus untuk marketing MCU kita, nanti bisa dapat penawaran harga mungkin ya. Tenang saja, kita akan dapat diskon biasanya. Itu yang menarik dok sebenarnya, diskonnya yang ditunggu-tunggu. Oke deh dok, mungkin terakhir ada closing statement nih dok untuk lebih meyakinkan nih para sobat BBLK Palembang supaya tidak ragu lagi nih untuk datang memeriksakan kesehatan karyawannya mungkin dok ya ke BBLK Palembang. Silakan dok. Jadi untuk sobat BBLK yang akan melakukan layanan pemeriksaan medical check up itu baik pribadi maupun perusahaan, silakan datang ke BBLK Palembang karena memang pemeriksaan
layanan medical check up ini tujuannya untuk mendeteksi dini ya suatu kelainan atau penyakit. Jadi istilahnya tindakan preventif. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Betul sekali, Dok. Jadi jangan khawatir untuk melakukan pemeriksaan medical check up ini di BBLK. Kita tunggu ya di BBLK. Ya, kita tunggu nih. Mungkin habis ini langsung nomor WhatsApp-nya marketing. Wah, rame nih. Kita mau MCU nih di BBLK Palembang. Harganya bersahabat, kualitasnya tetap terjaga. Betul ya, Dok ya? Baik. Oke, nah kayaknya nih waktu nih, Dok ya, mau misalkan sebenarnya masih banyak sih yang kita perlu gali nih dari MCU. Mungkin tadi ada istilah-istilah baru, Dok ya, kayak audiometri, spirometri. Mungkin belum familiar nih. Mungkin next boleh episode selanjutnya, Dok ya. Iya, kalau mungkin sekilas tadi audiometri kan untuk fungsi pendengaran, nih Dok, kita belum bahas tentang spirometri juga, ada EKG treadmill. Banyak sekali memang rangkaian pemeriksaan. Jadi semuanya lengkap ada di BBLK Palembang, seperti kata Dr. Leon tadi, one stop service, Dok ya. Oke, nah jangan lupa nih untuk sobat BBLK Palembang untuk like, komen, dan subscribe, Dok ya, di YouTube channel kita BBLK Palembang supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik dari podcast BBLK Palembang. Baik, Dok, mungkin kita sudahi dulu ya. Terima kasih banyak Dr. Leon atas waktunya. Sukses selalu untuk Dr. Leon dan juga untuk BBLK Palembang pastinya, Dok ya. Baik, saya Dr. Tami undur diri dan juga segenap kru dari podcast BBLK Palembang menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BBLK Palembang, layanan cepat, andal, hasil akurat.